Halo, selamat bertemu lagi dalam pelajaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Kali ini topik kita adalah evakuasi gawat darurat dan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai evakuasi gawat darurat, misalkan di perusahaan atau di kantor begitu, jadi ada komponen-komponen jalan keluar yang penting jika terjadi suatu bahaya atau keadaan gawat darurat. Misalkan pertama pintu, kemudian tangga, kemudian ruang tertutup kedap asap, exit horizontal, ramp atau tangga, jalan terusan exit, eskalator dan elevator, tangga penyelamatan terhadap kebakaran, tangga panjat, penyelamatan kebakaran, alat penyelamatan luncur mungkin juga, kemudian peralatan anak tangga bergantian, daerah tempat perlindungan, dan lain-lain ya. Jadi ada beberapa standar sarana penyelamatan juga yang perlu kita ketahui. Misalkan pertama, rute penyelamat ya, yang A adalah yang langsung menuju tempat terbuka, kemudian melalui koridor atau gang, dan kemudian ada juga yang melalui terowongan atau tangga kedap asap atau api. Dan lamanya waktu keluar ke tempat berhimpun sementara itu dikategorikan, yang A adalah jika risiko ringan ya 3 menit, risiko sedang itu 2,5 menit, dan risiko berat sama dengan 2 menit. Dan kemudian tentunya pintu keluar atau exit ini menjadi suatu pintu yang kritikal ya jika terjadi bencana atau gawat darurat. Ya, jumlah unit pintu keluar dapat diperoleh dari rumus berikut ya. Jadi jumlah orang dibagi dengan 40 dikali standar waktu itu sama dengan unit exit ya. Lebar unit jalan keluar atau exit untuk pintu harus ditentukan oleh lebar bersih pintu tersebut dalam keadaan terbuka penuh. Ya, lebar bebas minimum suatu bukaan pintu jalan keluar exit harus tidak boleh kurang dari 21 inci. Ya, jika ada 1 unit exit itu 21 inci, 2 unit exit 21/21, 3 unit 21+21+18 inci, 4 unit 21+21+18+18, dan seterusnya. Baik, yang C yaitu koridor, yang juga merupakan komponen penting dalam kondisi evakuasi gawat darurat. Ya, setiap koridor yang berfungsi sebagai jalan keluar atau exit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Lebar minimum 1,2 meter dan untuk jalan keluar minimum 2 meter. Dan kemudian koridor harus berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan jalan umum. Dan setiap pintu yang menuju jalan penghubung buntu harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri secara otomatis. Kemudian komponen lain dari evakuasi gawat darurat yaitu tangga. Ya, setiap tangga penyelamatan terhadap kebakaran kedap asap harus memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI 031746 edisi terakhir tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Dan kemudian tangga luar harus dilengkapi dengan pagar pengaman setinggi minimum 1,2 meter. Injakan anak tangga harus padat kecuali untuk pembuangan air selebar 2,5 cm, dan bagian konstruksi tangga yang terbuat dari logam harus dibungkus dengan pasangan bata atau beton atau diberi lapisan tahan api dan kedap air. Dan kemudian yang E, ada jalur buntu. Ya, apabila ada jalur buntu dan ada batasan jalan buntu, ya, dan pada ujung jalan tidak boleh dipasangi cermin, ini adalah persyaratan untuk jalur buntu. Ya. Kemudian yang F, pengamanan rute. Syaratnya yang pertama bebas dari barang-barang yang mengganggu. Yang kedua, koridor, terowongan, tangga darurat harus merupakan daerah aman sementara dari api, asap, dan gas tahan api minimal untuk 1 jam. Kemudian
penerangan berdiri sendiri, tidak bergantung pada sumber utama, dan arah menuju exit dipasang petunjuk yang jelas. Ya, dan kemudian pintu keluar darurat harus diberi tulisan, yaitu warna tulisan hijau di atas dasar putih tembus cahaya, dan di bagian belakang tanda tersebut dipasang 2 buah lampu pijar yang selalu menyala. Ini memang syarat dari penanda pintu keluar darurat. Dan kemudian ada audit checklist untuk exit door, ya. Misalkan yang pertama, apakah pintu darurat exit yang dibutuhkan telah ditentukan dan disediakan sehingga jalan keluar dikenali secara jelas dan langsung. Kemudian apakah pintu keluar dapat dibuka dari arah keluar. Kemudian apakah jendela, ya, yang bisa salah untuk digunakan sebagai jalan keluar telah dipalang atau dipasang rail agar tidak dimasuki. Kemudian apakah pintu jenis revolving sliding atau overhead dicegah untuk digunakan untuk pintu exit, ya, dan seterusnya. Ada 6 syarat atau audit checklist untuk exit door, ya. Bisa kita baca lebih lengkapnya di slide, ya. Ya, kemudian ada audit checklist untuk exit atau egress, ya. Ini mirip seperti exit door, tetapi ini lebih ke penanda exit or egress itu sendiri. Yang pertama, apakah semua pintu exit telah diberi tanda exit dan diberi penerangan yang cukup. Yang kedua, apakah arah ke exit jika tidak segera ditemukan ditandai dengan tanda yang jelas. Kemudian apakah pintu atau tangga yang bukan jalur keluar sudah diberi tanda bahwa bukan exit, misalkan not an exit, ke basement, gudang, dan seterusnya, ya. Apakah tanda exit ditulis dengan huruf dengan tinggi minimal 5 inci dan lebar setengah inci, ya. Apakah semua exit bebas hambatan dan tidak terkunci, ya, dan seterusnya. Ini merupakan audit checklist, ya, yang sering mungkin kita lihat juga di bangunan-bangunan yang sudah memenuhi persyaratan K3. Baik, terima kasih.